Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Pak Faisal, Profesor Faisal yang memberikan waktu kepada saya untuk mencoba menganalisis permasalahan desa dan kota. Malam ini saya akan mencoba memaparkan terkait dengan kemacetan lalu lintas di Kota Bogor. Penyebab, dampak, dan solusinya seperti apa. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormatin, sebelum kita melihat secara detail penyebab, dampak, dan solusi kemacetan di Kota Bogor, marilah kita akan melihat seperti apa sih Kota Bogor itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di layar Bapak Ibu sekalian ini, bahwa Kota Bogor mempunyai luas wilayah tercatat seluas 11.850 hektar atau 0,27% dari luas Provinsi Jawa Barat. Jadi hanya nggak nyampe 1% dari Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Bogor Utara, Bogor Timur, Bogor Barat, Bogor Tengah, dan Tanah Serial yang meliputi 68 kelurahan. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, bahwa ciri-ciri daerah perkotaan adalah kepadatan penduduk per kilometer perseginya sangat tinggi, yaitu di atas 5.000 jiwa per kilometer persegi. Untuk Kota Bogor sendiri, rata-rata per kilometer perseginya ditempatin sebanyak 6.662 jiwa. Jadi kepadatan tertinggi ada di Kecamatan Bogor Tengah, yaitu sebesar 11.770 jiwa kilometer persegi, dan terendah ada Kecamatan Bogor Selatan, yaitu 5.019 jiwa per kilometer persegi. Bapak Ibu yang kami hormati, Kota Bogor sering disebut sebagai kota hujan karena memiliki curah hujan yang tinggi, berkisar antara 3.500 sampai dengan 4.000 mm per tahun. Selain sebutan kota hujan, Bapak Ibu juga sudah tahu semua, teman-teman sudah tahu bahwa Bogor juga memiliki sebutan kota sejuta angkot. Saat ini jumlah angkot yang existing di Kota Bogor sebanyak 3.100 kendaraan, data dari Dinas Perhubungan Kota Bogor. Jadi sebagai salah satu tujuan wisata, masalah kemacetan menjadi isu utama di Kota Bogor. Kota Bogor menduduki peringkat kelima kota termacet di Indonesia setelah Surabaya, Jakarta, Denpasar, dan Malang. Dan tertinggi di peringkat ke-821 kota termacet di dunia. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman yang saya hormatin, dari kita akan mencoba melihat apa sih penyebab kemacetan di Kota Bogor. Salah satu penyebab kemacetan di Kota Bogor adalah terkait dengan kepadatan penduduk. Jadi dari data penduduk Kota Bogor, dari kebetulan saya dapat di tahun 2017 bahwa jumlah penduduk Kota Bogor berkisar 1.110.566 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,5% per tahun. Hal ini menyebabkan pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat dan jumlah kendaraan bermotor menyebabkan volume lalu lintas jalan di Kota Bogor. Dari data yang ada, kendaraan roda 2 dan 4 di Kota Bogor sebanyak lebih kurang 1,5 juta dengan rata-rata pertumbuhan 3,4%. Kalau kita lihat data dari BPS saat ini, panjang jalan di Kota Bogor adalah 798,43 km dengan penduduk sebanyak 1.010.565 jiwa, sehingga rasio panjang jalan 1 berbanding 1.503,5, yang berarti jalan sepanjang 1 kilometer untuk melayani 1.503,5 penduduk. Selain kepadatan penduduk, salah satu penyebab kemacetan di Kota Bogor adalah kurangnya infrastruktur jalan. Kurangnya jalan raya yang memadai dan terbatasnya jalan alternatif menjadi penyebab utama kemacetan.
Saat ini panjang jalan di Kota Bogor adalah 798,43 km dengan jumlah kendaraan sebanyak 1,5 juta kendaraan. Sehingga rasio panjang jalan apabila dibandingkan dengan kendaraan adalah 1 dibanding 1.879, yang berarti jalan sepanjang 1 km untuk dilalui 1.879 kendaraan. Kalau kita lihat di dalam gambar di bawah ini, kita bisa melihat bahwa 1 km itu maksimal itu hanya bisa dilalui oleh 1.500 kendaraan. Sehingga apabila kita lihat tadi perbandingan 1 berbanding 1, 1.879, sehingga ada kelebihan 379, yang itu salah satu penyebab adanya kemacetan di Kota Bogor. Jadi panjang jalan itu tidak cukup. Kemudian masih banyaknya jalan yang rusak, sehingga ini menyebabkan kemacetan. Karena apa? Karena laju dari kendaraan itu sendiri akan menjadi melambat, sehingga ini akan menjadi salah satu penyebab adanya kemacetan di Kota Bogor. Kemudian penyebab yang lainnya adalah terkait dengan manajemen transportasi umum yang kurang nyaman. Jadi kalau kita melihat di dalam gambar-gambar ini, kita lihat bisa bagaimana para pengamen dengan seenaknya, dengan mudahnya mereka masuk ke dalam angkot, sehingga ini menyebabkan kurang nyamannya dari si penumpang. Sehingga kalau kita lihat di sini, banyaknya penumpang, banyak angkutan umum merupakan salah satu penyebab kemacetan. Saat ini jumlah angkutan di Kota Bogor sekitar 3.100 kendaraan, sehingga melimpahnya jumlah angkutan umum tidak diimbangi dengan kenyamanan pengguna. Sehingga penyebabnya banyak orang beralih menggunakan kendaraan pribadi karena tidak nyamannya kendaraan umum yang ada di Kota Bogor. Kemudian penyebab yang lainnya adalah ketidaktaatan terhadap aturan lalu lintas. Jadi kalau kita lihat di beberapa slide ini, kita melihat banyaknya pelanggaran terhadap aturan lalu lintas seperti parkir sembarangan, melanggar lampu-lampu lalu lintas, melawan arus. Itu adalah bukan salah satu lagi yang menyebabkan kemacetan di beberapa area Kota Bogor. Kalau kita lihat di sini bagaimana angkot-angkot ini kalau dibilang ngetem di tempat daerah-daerah yang ada rambu-rambu larangan untuk berhenti. Kemudian bagaimana masyarakat itu sendiri melawan arus, sehingga ini akan menimbulkan kemacetan. Dari beberapa permasalahan penyebab kemacetan tadi, ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kesehatan. Jadi kemacetan lalu lintas dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan pada pengemudi dan penumpang di dalam kendaraan. Waktu yang terbuang di jalan juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, gangguan pernafasan, dan tekanan darah tinggi. Kemudian kemacetan yang lainnya adalah dampak ekonomi. Di kemacetan dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Perusahaan dan bisnis mungkin mengalami kerugian karena keterlambatan dalam pengiriman barang atau penurunan produktivitas. Peningkatan konsumsi bahan bakar juga mengarah pada biaya yang lebih tinggi bagi pengendara dan pengusaha logistik. Kemudian dampak kemacetan lalu lintas yang lainnya adalah lingkungan. Jadi kemacetan dapat menyebabkan peningkatan emisi gas buang dari kendaraan yang berhenti dan berjalan dengan kecepatan rendah secara berulang-ulang. Peningkatan polusi udara yang dihasilkan dapat berdampak negatif pada kualitas udara dan kesehatan manusia. Polutan seperti karbon dioksida, nitrogen dioksida, karbon monoksida, dan partikel-partikel halus dapat menyebabkan masalah pernafasan dan masalah kesehatan yang lainnya. Kemudian dari masalah tadi, kira-kira bagaimana solusi kemacetan lalu lintas di Kota Bogor itu dapat diatasi? Dari beberapa yang ditemui kami temuin di lapangan, bahwa ada beberapa yang harus diselesaikan, ada yang secara infrastruktur maupun secara manajerial. Yang pertama adalah perlu adanya secara infrastruktur adalah perlu adanya perluasan jaringan jalan.
kemudian memperbaiki kondisi jalan yang rusak, dan membangun jalan alternatif untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan utama. Menurut data BPS hanya 80% kondisi jalan di Kota Bogor baik, jadi 20%-nya rusak. Nah, 20% dengan panjang jalan yang tadi disampaikan di depan tadi, itu 20%-nya rusak sehingga akan menyebabkan semakin parahnya kemacetan di Kota Bogor. Sehingga perlu adanya solusi terkait dengan infrastruktur tersebut. Di samping dengan adanya perbaikan itu juga perlu adanya kelanjutan dari lingkar luar Kota Bogor. Saat ini lingkar tol Kota Bogor sudah berjalan tetapi masih belum optimal. Sehingga perlu adanya kelanjutan dari infrastruktur dari pembangunan lingkar luar Kota Bogor. Kemudian yang solusi berikutnya adalah terkait dengan manajemen transportasi publik. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa Bogor merupakan kota sejuta angkot, di sini bisa dikurangi atau mengganti angkutan umum yang existing dengan Transpakuan. Dalam artian kendaraan yang kecil diganti dengan kendaraan dengan kapasitas yang lebih besar. Dengan mengganti dengan Transpakuan yang memiliki kapasitas yang lebih banyak akan mengurangi minimal setengah angkot yang ada. Membatasi angkot kecil masuk kota dan digunakan sebagai feeder Transpakuan. Jadi angkot-angkot yang selama ini sudah existing itu digunakan sebagai feeder. Jadi kalau di Jakarta ada Jaklingko, semacam Jaklingko ini juga bisa dibuat seperti di Jakarta semacam Jaklingko. Jadi angkot-angkot yang sudah ada ini sebagai feeder untuk menuju ke Transpakuan yang dalam tanda kutip adalah kendaraannya lebih besar atau bisa 2-3 kali lipat lebih dari angkot yang existing. Kemudian selain infrastruktur dan manajemen transportasi publik, juga perlu adanya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mentaati aturan lalu lintas perlu dilakukan. Jadi tadi yang salah satu penyebab tadi adalah ketidakpatuhan tadi, karena selama ini kurang tegasnya dari aparat pemerintah untuk menindak angkot ataupun pengendara kendaraan dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kemudian dengan pemasangan kamera pemantau, dengan elektronik tilang, saya pikir itu yang sudah perlu dilakukan di Kota Bogor. Kemudian perlu juga untuk semacam edukasi, ya, melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan transportasi umum, berbagai kendaraan, dan mematuhi aturan lalu lintas juga perlu dilakukan. Jadi ini simultan dengan penegakan hukum, sehingga sebelum penegakan hukum kita lakukan sosialisasi, kemudian ketika kita sudah melakukan sosialisasi baru kita lakukan penegakan hukum, sehingga ini sinergi antara kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Dan solusi kemacetan salah satu yang saya coba tawarkan adalah pemindahan kantor pemerintah Ibu Kota Bogor dari pusat kota di mana? Di kota tadi di Bogor Tengah ke arah Bogor Timur. Tadi kalau kita lihat penduduk yang terbanyak adalah di Bogor Tengah, sehingga kita perlu mengalihkan kegiatan-kegiatan dari pusat kota ke arah timur, sehingga kepadatan penduduk ataupun kepadatan lalu lintas yang selama ini hanya terpusat di daerah Kebun Raya Bogor itu bisa terurai ke arah Bogor Timur, sehingga ini bisa mengurangi kemacetan-kemacetan yang ada di Kota Bogor.
Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan eh, kemacetan di Kota Bogor. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.